Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang batu bara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Mas Agus Ahmad Azizi STMT yang telah memberikan tugas kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang batu bara ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Robertusella dengan NIM 073002100045 dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Pertambangan. Oke, baik. Nomor 1, jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan genesa dan geologi batu bara. Yang pertama yaitu usia geologi. Terlihat pada tabel atau gambar di bawah, yaitu merupakan usia geologi batu bara dari era Paleozoik sampai ke era Cenozoik. Jadi era Paleozoik merupakan batu bara dihasilkan pada periode karbon. Kebanyakan batu bara dihasilkan pada periode karbon akhir, sekitar tahun 300 juta tahun yang lalu. Yang kedua yaitu era Mesozoik. Tidak hanya batu bara yang dihasilkan selama masa itu, namun beberapa deposit batu bara berasal dari periode Jurassic dan Cretaceous. Nah, terlihat pada tabel atau gambar tersebut, pada era Mesozoik itu batu bara yang dihasilkan itu di periode Jurassic dan Cretaceous. Kemudian dari era Cenozoik. Nah, era Cenozoik ini sebagian besar batu bara dihasilkan selama masa ini, terutama pada masa Paleogen dan Neogen. Pada gambar tersebut ada beberapa wilayah di dunia seperti Eastern USA, United Kingdom, Jerman, Poland, China, Australia, India, South Africa, Western Canada, Western USA, Colombia, Venezuela, dan Indonesia. Nah, terlihat pada gambar tersebut pada era Paleozoik dan pada periode Karboniferous, yaitu banyak batu bara yang dihasilkan dari periode tersebut, terutama pada periode Karboniferous. Nah, yang batu bara yang dihasilkan pada periode tersebut kayak Eastern USA, United Kingdom, Jerman, Poland, Australia, India, South Africa. Nah, pada wilayah Asia Tenggara dan Australia itu banyak yang dihasilkan pada periode Paleozoikum sekitar 540 juta tahun hingga 250 juta tahun yang lalu. Nah, pada Mesozoikum yaitu sekitar 252 juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Sedangkan pada masa Kenozoikum itu 66 juta tahun lalu hingga saat ini. Nah, pada wilayah Amerika Utara yaitu pada periode Paleozoikum sekitar 541 juta tahun hingga 252 juta tahun yang lalu. Mesozoikum 252 juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Dan Kenozoik yaitu 66 juta tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Nah, terus di wilayah Eropa, Paleozoikumnya sekitar 541 juta tahun hingga 252 juta tahun yang lalu. Mesozoikum pada era Mesozoikumnya itu terbentuknya hingga 252 juta tahun hingga 66 juta tahun lalu, dan Kenozoikumnya 66 juta tahun lalu hingga sampai saat ini. Nah, wilayah Afrikanya, Paleozoikumnya itu sekitar 540 juta tahun lalu hingga 252 juta tahun yang lalu. Dari Mesozoikumnya 25 juta tahun
hingga 66 juta tahun yang lalu. Kenozoik yaitu 66 juta tahun lalu sampai saat ini. Kita bisa lihat pada tabel tersebut, pada gambar tersebut, yaitu pada wilayah Australia, India, South Africa itu lebih banyak dihasilkan pada periode Permian. Permian yaitu dihasilkan batu bara. Batu bara mulai terbentuk itu pada periode Permian. Nah, sedangkan pada wilayah Cina dan Ciles itu terbentuk pada periode Karbon, terus nanti pada di era Paleozoik itu terbentuknya pada periode Karbon, terus pada era Mesozoiknya itu terbentuk pada periode Jurassic. Nah, pada daerah Western Kanadanya dia batu baranya mulai ada pada periode Jurassic pada era Mesozoik. Batu bara mulai dihasilkan pada era tersebut untuk wilayah Western USA dan Western Colombia. Tapi kalau Western USA itu dia pada era Mesozoik tapi periodenya Cretaceous. Terus untuk Indonesia sendiri di era Mesozoik pada periode Cretaceous. Kemudian pembentukan batu bara itu memerlukan kondisi tertentu dan hanya terjadi di era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Jadi pembentukan batu bara itu cuman di era dan periode tertentu saja. Nah, zaman karbon kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif ketika hampir seluruh deposit batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Nah, terlihat pada gambar tersebut. Jadi di periode karbon pada era Paleozoik itu banyak terjadi pembentukan batu bara. Hampir di seluruh deposit batu bara yang ekonomis. Nah, pada zaman Permian kira-kira 70 tahun yang lalu juga terbentuk endapan-endapan batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian selatan seperti Australia dan berlangsung terus hingga di zaman tersier di berbagai belahan dunia. Nah, sehingga batu bara Australia, India, South Africa itu lebih terbentuknya itu pada periode Permian. Nah, untuk Cina itu wilayah Cina dan JS itu dia terbentuknya pada era Mesozoik dan periodenya Jurassic. Begitupun Western USA dan Western Canada. Sedangkan Western Canada itu dia terbentuknya di era Mesozoik. Era Mesozoik periodenya Jurassic. Nah, kemudian kalau Western USA-nya itu dia terbentuknya di era Mesozoik, namun periodenya di Cretaceous. Begitupun dengan Indonesia. Indonesia itu batu baranya terbentuk pada era Mesozoik di periode Cretaceous. Jadi, kemudian di era Kenozoiknya ini, jadi pada era tersebut sehingga banyak batu bara yang memiliki umur yang masih muda. Era yang ini batu bara yang terbentuk pada era Kenozoik itu digolongkan batu bara yang memiliki usia yang muda. Berikutnya yaitu komponen mikro batu bara. Pada komponen mikro batu bara ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Yang pertama yaitu vitrinites, yang kedua inertinites,
yang ketiga liptinites, dan yang terakhir yaitu es atau abu. Yang pertama yaitu vitrinites. Umumnya vitrinites merupakan material yang paling berlimpah dalam batu bara yang merupakan material yang paling homogen. Nah, vitrinit ini terbentuk sebagian dari lignin, sebuah zona polymer amorf yang menyediakan sumber dinding sel tanaman dalam hubungan dengan selulosa. Selain ini, vitrinit terbentuk di selulosa dan bagian kayu dari tanaman yang membentuk struktur kimia yang tinggi, oksigen, dan aromatik. Kandungan oksigen lebih tinggi dari material lignitit. Nah, karbon vitrinit adalah material yang paling kondusif untuk membentuk sistem klit di batu bara tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu inertinites. Inertinites ini berasal dari tumbuhan yang sudah terbakar dan sebagian diperkirakan akibat proses oksidasi dari material lainnya atau proses yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Dengan adanya proses tersebut, kelompok inertit memiliki kandungan oksigen yang relatif tinggi, kandungan hidrogen rendah, dan rasio O atau C lebih tinggi daripada grup vinitrit dan lignitit. Nah, grup inertinit memiliki nilai reflektansi tertinggi di antara grup material lainnya. Di bawah mikroskop refleksi, inertit memperlihatkan warna abu-abu hingga abu-abu kehijauan. Tetapi pada sinar ultraviolet tidak menunjukkan fluorescence. Nah, kemudian konten inertinit tinggi batu bara membuat batu bara kurang kondusif untuk membentuk klit. Kemudian komponen yang ketiga yaitu liptinites. Liptinites itu berasal dari spora, serbuk sari, rensi sekresi berminyak ganggang, lemak, protein bakteri, dan lilin. Dengan demikian, liptinitit memiliki subkelompok material ditunjuk sebagai resinet, alginet, dan kutinitet. Kulitnya mengacu pada lapisan tipis yang ditemukan di dinding luar tumbuhan tingkat tinggi yang merupakan pelindung deposit lemak-lemak terus-menerus. Bentuk kulit material liptinet berasal dari kelompok liptinet. Material dari liptinet memiliki struktur kimia yang tinggi dalam hidrogen dan alifatik. Nah, grup liptinet memiliki kandungan hidrogen paling banyak dan kandungan karbon paling sedikit bila dibandingkan dengan grup yang berasal dari lainnya. Di bawah mikroskop refleksi menunjukkan pantulan berwarna abu-abu seperti gelap mempunyai reflektivitas rendah dan fluorescence tinggi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komponen mikro batubara yaitu es atau abu. Nah, komponen mikro batubara yang satu ini yaitu terdapat ada dua dari bagian dalam abu-abu tersebut, yaitu dari sedimentasi dan mineral. Nah, dari proses sedimentasi itu sendiri dia mungkin karena proses sedimen yang terjadi maka membentuk abu-abu kecil dari batuan-batuan membentuk dan menempel dari suatu proses yang membentuk batu bara. Begitupun dengan mineral-mineral yang mengalami sedimentasi yang mungkin terbawa oleh angin atau mikroorganisme lainnya sehingga membentuk dan menyatu dalam suatu struktur batu bara. Baik, nomor 2, jelaskan gambar di bawah ini berkaitan dengan parameter kualitas batu bara. Yang pertama yaitu komponen dari batu bara. Nah, terlihat pada tabel tersebut ada 3 komponen utama yaitu total air, mineral meter, dan batu bara murni. Nah, yang pertama yaitu total air. Total air ada 2 yaitu air permukaan dan air bawah. Air permukaan itu air yang berada pada permukaan batu bara, sedangkan air bawahnya air yang berada pada pori-pori batu bara. Nah,
pada bagian air permukaan yaitu masuk ke es resif atau AR, yaitu suatu analisis mendasar pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Nah, jadi dari posisi tersebut bagian atas dari air itu batu bara dalam keadaan terima. Nah, kemudian pada tahap hydrate base, yaitu tahap di mana antara air permukaan dan air bawaan, yaitu terdapat pada garis di tengah-tengahnya, itu masuk ke hydrate base atau ada B, yaitu suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer dan laboratorium. Nah, kemudian dari total air tersebut kita masuk ke mineral meter. Nah, mineral meter ini pada bagian bentuknya yaitu ada abu, volatil mineral meter, zat terbang, dan volatil organimeter. Nah, pada bagian antara air bawaan dan abu itu disebut dried base atau DB, merupakan suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara itu diasumsikan bebas dari air total. Nah, setelah dari total air bawah, dia masuk ke bagian abu. Nah, pada bagian abu tersebut, batu bara itu sudah dalam keadaan bebas dari air total. Nah, kemudian setelah dari air total antara abu dan volatil mineral meter itu ada dry as free. Nah, pada tahap tersebut di mana suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara itu bebas dari air total dan kadar abu. Nah, kalau sudah masuk dalam posisi volatil mineral meter, zat terbang, dan organik mineral meter, itu batu bara tersebut sudah bebas dari yang namanya air dan abu. Nah, kemudian masuk ke antara volatil mineral meter dan volatil organic meter, itu ada namanya dry mineral meter free, yang dimana suatu analisis yang dinyatakan kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan-bahan mineral. Nah, jadi pada tahap antara volatil mineral meter dan volatil organic meter itu, pada tahap itu batu bara tersebut bebas dari yang namanya air, abu, dan mineral-mineral. Nah, sehingga pada bagian bawah itu ada suatu komponen yang dimana batu bara murni. Nah, batu bara murni ini yang dinamakan batu bara yang bebas dari air, abu, dan mineral. Nah, sehingga di bagian bawahnya terdapat yang namanya total karbon atau karbon terhambat atau fixed karbon. Dan juga pada batu bara murni ini batu bara yang sudah dalam keadaan bebas juga dari namanya zat terbang atau volatil meter. Sehingga dari komponen tersebut dapat dikatakan semakin tinggi kandungan karbon dalam batu bara, maka semakin tinggi kualitas batu bara tersebut. Sedangkan komponen organik terdiri dari mineral-mineral seperti silika, alumina, kalsium, dan besi dalam batu bara. Kandungan mineral dalam batu bara mempengaruhi nilai karbon dan karakteristik pembakaran batu bara. Jadi kandungan-kandungan mineral dalam batu bara itu sangat mengganggu dalam proses pembakarannya nanti. Jadi sehingga dikatakan batu bara murni itu batu bara yang sudah terbebas dari namanya air, abu, mineral, dan zat terbang lainnya, sehingga kualitas dari batu bara itu semakin tinggi. Dan juga dalam untuk menentukan kualitas dari batu bara, parameter yang digunakan yang pertama itu ada nilai kalor, kandungan air, kandungan abu, serta zat terbang.
atau kandungan sulfur dan lain-lainnya. Sehingga dari parameter-parameter itu menjadi tolak ukur dari kualitas dari batu bara tersebut. Baik, untuk yang ketiga yaitu peringkat batu bara. Pada tabel tersebut merupakan klasifikasi batu bara menurut ASTM. Nah, ASTM membagi batu bara berdasarkan tingkat pembanturaannya, di mana urutan tertinggi yaitu anthracite, bituminous, subbituminous, dan lignit. Yang dimana semakin tinggi kualitas batu bara, maka kadar fix karbon akan meningkat pula, sedangkan volatil dan moisture atau kelembapan akan turun. Begitupun sebaliknya, batu bara kualitas rendah seperti lignit dan subbituminous pada tabel tersebut akan memiliki fix karbon yang rendah dan volatil dan moisture yang tinggi. Nah, artinya sehingga tinggi jenis batu bara, maka energi yang dihasilkan pun semakin besar, semakin keras, dan bentuknya semakin keras dan berwarna semakin hitam. Nah, kemudian lignit itu sendiri merupakan batu bara dengan kualitas rendah yang memiliki kandungan karbon sekitar 25-35%. Batu bara ini biasanya berwarna coklat dan memiliki nilai karbon sekitar 4.000-8.000 British Thermal Unit per pound. Nah, kemudian subbituminous merupakan batu bara dengan kualitas sedang yang memiliki kandungan karbon sekitar 34-45%. Batu bara ini biasanya berwarna hitam kecoklatan dan memiliki nilai kalor sekitar 8.000-11.000 BTU per pound. Nah, kemudian yaitu batu bara dengan golongan bituminous merupakan batu bara dengan kualitas tinggi yang memiliki kandungan karbon sekitar 45-86%. Nah, batu bara ini biasanya berwarna hitam dan memiliki nilai kalor sekitar 11.000-15.000 BTU per pound. Nah, kemudian batu bara dengan golongan anthracite merupakan batu bara dengan kualitas tertinggi yang memiliki kandungan karbon sekitar 86-98%. Batu bara ini biasanya berwarna hitam mengkilat dan memiliki nilai kalor sekitar 15.000-19.000 BTU per pound. Nah, kandungan air dan mineral-mineral pengotor dalam batu bara juga dapat mempengaruhi kualitas dan peringkat dari batu bara tersebut. Nah, semakin tinggi kandungan air atau mineral-mineral pengotor dalam batu bara, maka semakin rendah pula nilai kalor dan kualitas batu bara tersebut. Nah, seperti yang jelaskan sebelumnya tadi, kita dapat lihat pada tabel tersebut nilai fix karbon dari batu bara golongan anthracite yaitu sekitar 86-98% nilai kandungan karbonnya. Jadi batu bara tersebut tergolong sebagai batu bara yang memiliki rank tertinggi daripada golongan-golongan batu bara lain. Dan juga kita lihat pada tabel tersebut ada nilai kalori value juga, di mana batu bara golongan lignit yaitu memiliki nilai kalori paling rendah daripada batu bara golongan anthracite. Kemudian nomor 3, jelaskan metode tambang dalam batu bara. Gunakan diagram atau gambar akan lebih baik dalam menjelaskan. Jadi ada tiga metode yang digunakan dalam penambangan batu bara. Yang pertama yaitu metode tambang terbuka. Nah, metode tambang terbuka dibagi menjadi beberapa jenis. Yang jenis pertama yaitu jenis contour mining. Menurut Robert Meyers,
contour mining dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu conventional contour mining. Nah, pada metode ini penggalian awal dibuat sepanjang sisi bukit pada daerah di mana batu bara tersingkap. Nah, pemberaian lapisan tanah penutup dilakukan dengan peledakan dan pemboran atau menggunakan dozer dan ripper serta alat front end loader, kemudian langsung didorong dan ditimbun di daerah lereng yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu block cut contour mining yang terlihat pada gambar tersebut. Pada cara ini, daerah penambangan dibagi menjadi blok-blok penambangan yang bertujuan untuk mengurangi timbunan tanah buangan pada saat pengupasan tanah penutup di sekitar lereng. Pada tahap awal, blok 1 digali sampai batas tebing yang diizinkan tingginya. Tanah penutup tersebut ditimbun sementara, batu baranya kemudian diambil. Setelah itu lapisan blok kedua digali kira-kira setengah dan ditimbun di blok 1. Sementara batu bara blok 2 siap digali, maka lapisan tanah penutup blok 3 digali dan berlanjut ke siklus penggalian blok 2 dan menimbun tanah buangan pada blok awal. Kemudian yang ketiga dari metode contour mining yaitu Hallback contour mining. Jadi Hallback ini merupakan modifikasi dari konsep block cut yang memerlukan suatu jenis angkutan overburden, bukannya langsung menimbun. Jadi metode ini membutuhkan perencanaan dan operasi yang lebih teliti untuk bisa menangani batu bara dan overburden secara efektif. Kemudian ada yang terakhir dari contour mining yaitu box cut contour mining. Pada metode box cut contour mining ini, lapisan tanah penutup yang sudah digali ditimbun pada daerah yang sudah rata sepanjang garis singkapan hingga membentuk suatu tanggul-tanggul yang rendah yang akan membantu menyangga porsi terbesar dari tanah timbunan. Dan pada metode yang kedua, jenis kedua dari metode tambang terbuka yaitu mountain top removal method. Nah, mountain top removal method ini dikenal dan berkembang cepat, khususnya di Kentucky Timur atau Amerika Serikat. Dengan metode ini, lapisan tanah penutup dapat berkupas seluruhnya, sehingga kemungkinan perolehan batu bara itu 100%. Kemudian yang ketiga dari jenis tambang terbuka yaitu area mining method. Nah, metode ini diterapkan untuk mendambang endapan batu bara yang dekat permukaan pada daerah mendatar sampai agak landai. Nah, penambangan dimulai dari singkapan batu bara yang mempunyai lapisan dan tanah penutup dangkal dilanjutkan ke lebih yang tebal sampai batas pit. Nah, terdapat 3 cara penambangan di area mining method, yaitu yang pertama yaitu conventional area method. Nah, conventional area method, pada cara ini penggalian dimulai dari daerah penambangan awal sehingga penggalian lapisan tanah penutup dan penimbunannya tidak terlalu mengganggu lingkungan. Kemudian lapisan tanah penutup itu ditimbun di belakang daerah yang sudah ditambang. Nah, terlihat pada gambar-gambar dari setiap metode. Kemudian yaitu area mining with stripping shovel. Cara ini digunakan untuk batu bara yang terletak 10-15 meter di bawah permukaan tanah. Nah, penambangan dimulai dengan membuat bukaan berbentuk segi empat. Lapisan tanah penutup ditimbun sejajar dengan arah penggalian pada daerah yang sedang ditambang. Penggalian sejajar ini dilakukan sampai seluruh endapan tergali. Kemudian yang berikutnya yaitu block area mining. Nah, cara ini hampir sama dengan conventional area mining method, tetapi daerah penambangan dibagi menjadi beberapa blok penambangan. Cara ini terbatas untuk endapan batu bara dengan tebal lapisan tanah penutup maksimal 12 meter. Kemudian yang keempat dari metode tambang terbuka yaitu open pit method. Nah,
Metode ini digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiringan atau dip yang besar dan curam. Nah, endapan batu bara harus tebal bila lapisan tanah penutupnya cukup tebal. Nah, terlihat pada gambar di bawahnya, yaitu ada posisi lapisan miring dan lapisan tebal. Kemudian yang kedua yaitu metode penambangan bawah tanah atau underground mining. Nah, metode penambangan batu bara bawah tanah ini ada dua yang paling populer, yaitu yang pertama yaitu room and pillar dan longwall. Yang pertama yaitu room and pillar. Nah, metode penambangan ini dicirikan dengan meninggalkan pilar-pilar batu bara sebagai penyangga alamiah. Metode ini biasanya diterapkan pada daerah di mana penurunan atau subsidence tidak diizinkan layout metode room and pillar. Kemudian metode yang kedua dari penambangan batu bara bawah tanah yaitu longwall. Jadi metode penambangan ini dicirikan dengan membuat panel penambangan di mana ambruknya batuan atap diizinkan terjadi di belakang daerah penggalian. Layout metode longwall dapat dilihat pada gambar di samping, dan juga room and pillar dapat dilihat pada gambar di samping juga layoutnya. Kemudian metode yang ketiga dari penambangan batu bara yaitu penambangan dengan auger atau auger mining. Nah, auger mining adalah sebuah metode penambangan untuk permukaan dengan dinding yang tinggi ataupun penemuan singkapan atau outcrop recovery dari batu bara dengan pemboran ataupun penggalian bukaan ke dalam lapisan di antara lapisan penutup. Nah, auger mining ini dilahirkan sebelum 1940-an, adalah metode untuk mendapatkan batu bara dari sisi kiri dinding tinggi setelah penambangan permukaan secara konvensional. Pengembangan dan pemisahan daerah untuk auger mining adalah tugas yang mudah jika dilakukan bersama dengan pemakaian metode open cast atau open pit. Setelah kondisi dinding tinggi, auger drilling dapat ditempatkan pada lokasi. Nah, terlihat pada gambar di bawahnya, yaitu auger mining pada lapisan batu bara dengan kemiringan lapisan yang rendah, dan yang di sampingnya lagi yaitu auger mining pada lapisan dengan kemiringan lapisan yang curam. Nomor 4. Jelaskan yang pertama yaitu fenomena reduksi batu bara, impact, antrisi, shear, dan kompresi. Fenomena reduksi batu bara dapat terjadi akibat beberapa mekanisme seperti impact atau tumbukan, antrisi atau gesekan, shear atau geseran, dan kompresi atau penekanan. Nah, impact terjadi ketika batu bara terkena tumbukan dari alat berat atau alat penambang lainnya, sedangkan antrisi terjadi ketika partikel-partikel batu bara bergesekan satu sama lain atau dengan material lain. Sedangkan shear terjadi ketika batu bara bergeser atau berlipat akibat tekanan yang diterapkan, dan kompresi terjadi ketika batu bara ditekan secara intensif. B. Tujuan dilakukan reduksi batu bara. Nah, tujuan dilakukan reduksi batu bara adalah untuk menghasilkan partikel batu bara yang lebih kecil dan homogen. Hal ini meningkatkan efisiensi pengangkutan dan pengelolaan batu bara. Selain itu, partikel-partikel batu bara yang lebih kecil dan homogen ini juga dapat membantu dalam proses pembakaran dan pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar. Kemudian C. Alat-alat reduksi yang digunakan di tambang batu bara. Beberapa alat yang biasa digunakan untuk melakukan reduksi batu bara di tambang batu bara antara yang pertama yaitu crusher. Nah, crusher merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan gaya kompresi atau impact. Nah, terlihat pada gambar di samping yang merupakan alat crusher.
Yang kedua yaitu pulverizer. Pulverizer merupakan alat yang digunakan untuk mengubah batu bara menjadi bubuk halus dengan menggunakan gaya antrisi dan kompresi. Terlihat pada gambar di samping merupakan alat pulverizer. Kemudian berikutnya yaitu rotary breaker. Rotary breaker merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan batu bara dari material pengotor seperti batuan dan tanah dengan menggunakan gaya impact dan antrisi. Terlihat pada gambar di samping merupakan alat rotary breaker. Yang kedua, yang berikutnya yaitu hammer mill. Hammer mill merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan palu yang berputar secara tepat dan cepat. Nah, terlihat pada gambar di sampingnya itu merupakan gambar alat hammer mill. Kemudian alat yang terakhir yaitu ball mill merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan batu bara menjadi bubuk halus dengan menggunakan bola-bola logam yang berputar dalam tabung. Nah, terlihat pada gambar di sampingnya itu alat ball mill yang digunakan dalam pertambangan batu bara. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi ini. Ini juga lanjutan dari sumber-sumber atau sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.